Bagaimana caranya agar kita bisa tahu bahwa suatu agama itu benar dan suatu agama itu salah? Bagaimana caranya agar kita bisa yakin bahwa agama ini memang benar, bukan hanya sebatas diyakini benar, dan agama ini salah, bukan hanya sebatas diyakini salah. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting karena selama ini terjadi beberapa kekeliruan di sebagian kalangan. Mereka mengira bahwa setiap pemeluk agama itu meyakini kebenaran agamanya. Oleh karena itu ditariklah kesimpulan bahwa kalau begitu agama itu benar menurut keyakinan pemeluknya masing-masing. Saya kira pernyataan ini bermasalah ya. Titik masalahnya adalah dia seolah-olah mengaitkan kebenaran itu dengan keyakinan. Secara logika ini keliru. Itu namanya appeal to faith. Jadi Anda menggantungkan kebenaran sesuatu pada keyakinan. Orang yang meyakini kebenaran itu keliru. Fakta bahwa umat beragama meyakini kebenaran agamanya itu kita terima. Orang Kristen meyakini agama yang benar itu agama Kristen, orang Islam juga demikian, orang Hindu, orang Buddha, masing-masing meyakini bahwa agamanya itu benar. Pertanyaannya, apakah keyakinan akan kebenaran sebuah agama bisa dijadikan alasan untuk membenarkan ajaran agama itu sendiri? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa demikian? Pertama, sebelum kita menjawab apakah suatu agama itu benar atau tidak, benar atau salah, kita harus sepakati terlebih dulu apa itu kebenaran. Kebenaran itu salah satu teori yang cukup populer dijelaskan oleh para pemikir, para filsuf, para logikawan. Sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Mutabaqah lil waqi'. Ada kesesuaian. Inilah yang dikenal dengan teori korespondensi yang cukup terkenal ya. Jadi kalau Anda ingin kalau Anda sepakat dengan ketentuan ini bahwa sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan, maka sebagai konsekuensi logisnya agama yang benar itu adalah agama yang dasar-dasar ajarannya, pokok-pokok ajarannya sesuai dengan kenyataan. Apa maksudnya kenyataan? Apa kenyataan yang Anda maksud itu? Kenyataan yang kita maksud adalah realitas di luar kita, di luar nalar manusia. Oke. Jadi kenyataan yang memang ada perdebatan. Kalau kita masuk dalam dunia filsafat, istilah kenyataan itu sendiri diperselisihkan. Ya, di sana ada mazhab idealisme, ada mazhab realisme, ada realisme naif, ada realisme kritis. Itu saya kira perdebatan filosofis yang kita singkirkan terlebih dulu. Yang jelas saya kira orang awam pada umumnya akan mudah menerima pernyataan ini, ketentuan ini, bahwa sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Saya mengatakan meja ini berat, dan ternyata kenyataannya berat, berarti pernyataan itu benar. Saya mengatakan fulan itu sedang dalam keadaan lapar, dan ternyata benar dia lapar, berarti pernyataan itu benar. Kalau saya mengatakan dia lapar, ternyata kenyataannya dia kenyang, berarti pernyataan ini salah. Oke? Jadi benar itu artinya, kebenaran itu artinya keadaan di mana sesuatu itu sesuai dengan kenyataan, sementara kebalikannya, kesalahan, ialah ketika sesuatu itu bertentangan dengan kenyataan. Oke? Saya kira kesepakatan terlebih dulu, itulah kebenaran. Kemudian kita juga harus tegaskan sekali lagi bahwa apa yang diyakini benar belum tentu benar. Saya meyakini bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Oke. Tapi keyakinan saya ini tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran dari ajaran Islam itu sendiri. Lalu bagaimana kalau kita ingin tahu bahwa agama tertentu itu benar, Islam itu benar, atau agama yang lain itu benar? Gimana caranya? Kita harus bisa buktikan dengan argumen. Harus bisa buktikan dengan dalil. Agama yang benar itu agama yang dasar-dasar ajarannya, pokok-pokok ajarannya bersandar pada argumen, bersandar pada dalil, bersandar pada bukti. Bukti yang kita maksud tentu sekali lagi seperti yang sudah saya bahas di video yang lalu,
bukti itu tidak selamanya harus bersifat empiris, tidak selamanya harus bersifat material. Karena sesuatu yang berwujud sendiri tidak selamanya berbentuk materi. Oke. Bukti itu bisa berupa bukti rasional. Nah, agama yang benar, pertama-tama kalau Anda ingin tahu agama itu benar atau salah, Anda harus lihat butir-butir ajaran-ajaran pokoknya itu memiliki sandaran atau tidak, memiliki bukti atau tidak, rasional atau tidak. Maksudnya bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Bedakan ya antara sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat tetapi hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal, dengan sesuatu yang memang bertentangan sejak awal dengan hukum akal. Itu dua hal yang berbeda. Agama bisa saja mengabarkan tentang sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal saja. Itu bisa. Tetapi dia masuk akal, dalam arti keberadaannya tidak dimustahilkan oleh akal. Saya berikan contoh yang sederhana. Orang sering bilang, beberapa orang ya, mengatakan, masuk akal ada makhluk yang namanya malaikat, masuk akal ada yang namanya surga, ada yang masuk neraka, masuk akal manusia diabadikan dalam suatu tempat namanya neraka, masuk akal ada yang namanya jin, masuk akal. Emang itu masuk akal? Dia tidak bisa membedakan antara sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi dia sendiri masuk akal, dalam arti bisa dicerna oleh akal keberadaan, bisa dimungkinkan oleh akal keberadaannya, dengan sesuatu yang memang bertentangan dengan hukum akal. Contohnya apa kalau yang bertentangan hukum akal? Anda misalnya sekarang dalam keadaan hidup, mungkin nggak dalam saat yang sama Anda dalam keadaan mati? Ada nggak orang di satu saat dikatakan hidup tapi dia juga mati? Akal kita mengatakan itu mustahil, itu tidak mungkin. Akal kita tidak bisa menerima itu. Tapi kalau agama mengabarkan ada yang namanya malaikat, ada surga, ada syafaat, ada hisab, dan hal-hal gaib lainnya, akal kita bisa menerima atau tidak? Dalam arti, apakah akal kita memungkinkan itu atau tidak? Jelas memungkinkan dong. Di mana sih kemustahilan kalau itu mustahil? Paling jauh akal kita mengatakan menurut kebiasaan, terutama ini berkaitan dengan mukjizat misalnya. Ada orang yang bisa membelah lautan dengan tongkat, masuk akal itu. Suka ada kan orang yang mengatakan begitu? Ada orang yang ketika dimasukkan ke dalam api tapi tidak terbakar, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, seperti yang informasikan dalam Al-Quran. Emang itu masuk akal? Itu masuk akal. Dalam arti apa? Akal kita memungkinkan itu. Tetapi menurut kebiasaan itu nggak terjadi. Jadi kalaupun kita memandang itu mustahil menurut kebiasaan saja. Tapi akal kita tidak memandang mustahil itu. Karena dengan mengimani keberadaan atau kejadian sesuatu yang luar biasa itu, atau sesuatu yang bersifat gaib itu, akal kita tidak memandang adanya kemustahilan. Jadi keimanan terhadap sesuatu yang gaib dan supranatural itu tidak berkonsekuensi pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum akal itu sendiri. Oke. Nah, agama yang benar itu agama yang dasar-dasar ajarannya bersandar pada argumen-argumen yang meyakinkan, jelas, rasional, dalam arti masuk akal ya, tidak bertentangan dengan hukum akal. Oke, itu satu. Kedua, agama yang benar itu agama yang asal usulnya jelas. Siapa yang bawa agama ini? Mana biografi kehidupan orangnya? Kenapa ini penting? Karena Anda tidak mungkin membenarkan sebuah agama tanpa menelusuri terlebih dulu dengan bukti-bukti yang sahih bahwa manusia ini punya karakter seperti ini biografi kehidupannya, ini cara hidupnya, ini ciri-ciri orangnya, beginilah sejarah merekam perjalanan hidupnya, dan seterusnya. Pengenalan terhadap orang yang membawa agama itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menentukan penerimaan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh manusia yang mempromosikan agama itu. Kalau ada sebuah agama yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas biografi kehidupan orang yang membawa agama itu, maka tentu sah kita meragukannya. Tapi kalau agama itu sudah terpapar dengan jelas bukti-bukti ajaran-ajarannya, kesahihan ajarannya, sudah tergambar dengan jelas biografi kehidupan orang yang membawa agamanya. Kemudian yang tidak kalah penting,
juga terbukti secara meyakinkan dan masuk akal bahwa kitab suci yang disampaikan atau wahyu yang disampaikan oleh orang yang bawa agama itu punya bukti-bukti yang jelas bahwa dia benar-benar berasal dari Tuhan. Karena agama itu meniscayakan adanya Tuhan. Agama itu tidaklah disebut agama kecuali kalau di sana ada keyakinan tentang Tuhan, kemudian ada hamba yang menyembah Tuhan itu, dan ada aturan. Aturan ini yang disampaikan oleh seorang nabi. Oke. Nah, agama yang benar itu pertama, bukti ketuhanannya jelas. Konsep ketuhanannya jelas, bukti keberadaannya ada. Oke. Bukti-bukti rasional keberadaannya ada. Bukti kenabian orang yang membawa agama itu juga jelas. Ada jelas, berupa mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Sehingga itu bisa menjadikan indikator atau alasan tentang kesahihan klaimnya sebagai nabi. Oke. Bukti ketuhanannya jelas, bukti kenabiannya jelas, asal usul orang yang mengaku nabi ini kehidupannya juga jelas, kitab suci atau wahyu yang disampaikannya juga jelas dan bisa dibuktikan bahwa dia benar-benar berasal dari Tuhan. Dan itu hanya akan mungkin terjadi kalau wahyu yang disampaikannya itu berupa mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terlahir pada diri orang yang mengaku sebagai nabi, gitu kan? Amru khariqun lil adza, dhahara ala yadi muddain nubuwah, makrunun bit tahaddi, harus disertai dengan tantangan, ma'adamil mu'aradha. Dan tantangan itu tidak bisa ditandingi oleh lawan. Dia harus berupa sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemudian dia harus terlahir pada diri orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian dia harus selesai dengan tantangan. Kemudian tantangan itu tidak bisa ditandingi oleh lawan. Nah, manakala seorang nabi itu menyertakan bukti ini, maka kita bisa dengan yakin menyimpulkan bahwa dia ini kalau memang bisa melahirkan perbuatan semacam itu atau sesuatu yang luar biasa dengan kategori semacam itu, pastilah dia berasal dari sosok yang luar biasa juga. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Oke. Jadi Anda bisa menguji kebenaran sebuah agama dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi. Adakah argumen-argumen yang melandasi ajaran-ajarannya? Adakah bukti-bukti yang rasional yang bisa memantapkan keyakinan kita akan keberadaan Tuhan yang menjadi sosok sentral dalam yang menjadi keyakinan sentral dalam agama itu? Adakah bukti-bukti yang rasional dan meyakinkan akan bukti kenabiannya? Adakah bukti-bukti yang meyakinkan pula bahwa kitab suci atau wahyu yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan? Nah, kalau sudah terbukti bahwa agama itu dasar-dasar ajarannya jelas, bukti ketuhanannya ada, bukti kenabiannya ada, wahyu yang disampaikannya pun memiliki bukti bahwa dia benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu bisa diuji oleh semua orang, maka kita bisa pastikan bahwa agama itu adalah agama yang benar. Dan kalau itu diterima sebagai sebuah agama yang benar, maka kita harus menerima juga bahwa apa yang disampaikan oleh wahyu itu pastilah sesuatu yang benar juga, karena itu berasal dari Tuhan. Dan sesuatu yang berasal dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan pastilah dia sesuai dengan kenyataan. Karena hanya Tuhan, hanya pencipta alam semesta ini yang lebih tahu tentang apa yang sesuai dengan kenyataan ini. Itu sangat logis. Nah, sementara agama yang salah adalah agama yang bertentangan dengan kenyataan. Tidak jelas landasan-landasan atau bukti-buktinya. Banyak berisikan dogma yang hanya diwariskan secara turun-temurun saja. Tidak jelas pula asal-usulnya. Jadi kalau sekarang menerima ajaran, gak jelas ini ajaran ini dari siapa, diterimanya dari siapa. Kalau sekarang mereka melakukan amal peribadatan, tidak jelas pula amal peribadatan ini yang mengajarkan siapa, asal-usulnya dari mana, asal-usul ajarannya dari mana, asal-usul prakteknya dari mana.
Kemudian setelah diamati juga, ternyata apa yang menjadi doktrin keagamaan yang dianut dalam sebuah agama itu bertentangan pula dengan akal sehat. Seperti agama yang mempertuhan manusia misalnya. Itu jelas bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hukum identitas. Karena tidak mungkin sesuatu itu dikatakan sebagai makhluk, tapi dalam saat yang sama dia juga dikatakan sebagai Tuhan. Nah, Tuhan itu satu hal, makhluk itu hal yang lain lagi. Setiap agama yang mempertuhan manusia, mempertuhan patung, mempertuhan batu, mempertuhan apapun yang ada di alam semesta ini, itu sudah pasti agama yang keliru, agama yang salah dan perlu mendapatkan koreksi. Tetapi terlepas dari itu semua, benar atau salahnya agama itu tidak serta-merta harus mengeruhkan dimensi sosial kita dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi dalam urusan kita bersosial, dalam urusan berinteraksi, setiap pemeluk agama perlu membangun toleransi dengan umat agama yang lain. Tetapi dalam soal keyakinan, memang kita harus tegas, memang kita harus pastikan, gak boleh main-main. Kalau kita ingin membenarkan sebuah keyakinan, kita harus lihat dulu, ada buktinya atau tidak. Buktinya bertentangan dengan hukum akal atau tidak. Kalau kita mengimani seorang nabi, ada bukti kenabiannya atau tidak. Kalau kita mengimani kesucian kitab suci, benar atau tidak ini berasal dari Tuhan. Buktinya apa? Kalau Tuhan itu benar-benar ada, apa landasannya? Apa argumennya? Kalau itu semua terpapar dengan jelas, apalagi kalau ajaran sebuah agama itu menyentuh berbagai sisi kehidupan umat manusia, jadi syariatnya diatur, kemudian ada panduan moral yang sedemikian lengkap, kemudian dalam urusan akidah dan berkeyakinan juga dijelaskan dengan gamblang. Urusan keyakinan ada aturannya, urusan bersyariat ada aturannya, urusan berakhlak ada aturannya. Ditambah semua butir-butir ajaran pokoknya berlandaskan pada bukti-bukti yang sahih dan kesahihannya bisa dibuktikan secara keilmuan. Maka kita bisa pastikan bahwa itu adalah agama yang benar. Dan kalau agama yang benar ini menyatakan bahwa hanya dia agama yang benar dan agama yang lain salah, maka sebagai konsekuensi logisnya kita harus membenarkan pernyataan itu. Lantas agama manakah yang memiliki kriteria semacam itu? Jawabannya hanya ada satu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.